qiyaman. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Baiklah, kita mulai sambutan pertama, yakni sambutan Kepala TPQ Thoriqul Hidayah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustaz Erwin Jaya SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati koordinator pendidikan Al-Quran dan juga Jemaati dan PNDD, wabil khusus Abuya Abdul bin Amir. Semoga Allah senantiasa memberikan dia kesehatan, umur yang panjang, begitu juga keluarga beliau. Semoga Allah menunaikan segala urusannya. Yang kami hormati koordinator pendidikan Al-Quran dan Jemaati Kecamatan Magelang. Yang kami hormati koordinator pendidikan Al-Quran Kecamatan Peraya, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kopang, dan Kecamatan Tanjung yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati seluruh kepala TPQ beserta Dewan Guru yang berkesempatan hadir pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati pula para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tingkatnya para hadirin tamu undangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya selaku kepala TPQ Thoriqul Hidayah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait informasi terkait anak-anak kita yang tadi tampil di atas panggung. Perlu Bapak Ibu hadirin ketahui bahwa anak-anak kita ini sudah melewati beberapa uji, beberapa tes evaluasi yang harus diikuti untuk sampai ke atas panggung Kota ini. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh anak-anak kita ini mulai dari tingkat lembaga, dan di mana di sini diseleksi anak-anak kita atau santri-santri yang akan bisa ikut untuk tes ke tingkat berikutnya. Selanjutnya ada tingkat kecamatan,
ke Kecamatan Ampenan. Dan terakhir kemarin di bulan Muharram, alhamdulillah bisa mengikuti EBTAK cabang. Dari 37 santri yang kami kirim, alhamdulillah lulus semua. Dari ke-37 santri ini, 2 diantaranya termasuk dalam program TPQ pagi. Jadi program TPQ pagi adalah program di mana anak-anak yang kami bina itu mulai dari usia 3 tahun. Jadi dia masuk pas di hari ulang tahunnya yang ketiga. Jadinya targetnya seperti target yang sudah disampaikan dari pusat dan juga dari cabang, bahwa anak-anak 20% dari total jumlah santri dalam satu TPQ harus dihotamkan. Dan alhamdulillah dari ke-37 ini memenuhi standar dari pusat dan dari cabang. Dan alhamdulillah juga 2 diantaranya termasuk TPQ pagi, yang dimana usianya sekarang 5 tahun 6 bulan dua-duanya, yang kami bina dari usia 3 tahun. Dan insya Allah tahun berikutnya, tahun depan, target kami untuk khotamah berdasarkan jumlah santri yang sekarang itu berkisar antara 36, 37, dan 38. Semoga ini bisa tercapai. Insya Allah ini akan bisa tercapai dengan kerjasama dari Bapak Ibu Wali Santri Gus Sudut sampai dengan tajwid yang datang hari ini. Selanjutnya saya sampaikan mewakili TPQ Tariqul Hidayah menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Wali Santri yang telah memberikan kepercayaan kepada kami TPQ Tariqul Hidayah untuk membina, untuk mendidik anak-anak kita untuk belajar Al-Quran di TPQ Tariqul Hidayah. Melalui kesempatan ini juga saya mewakili teman-teman pengajar di TPQ Tariqul Hidayah memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama anak-anak ibu bapak wali santri belajar di TPQ Tariqul Hidayah ada mungkin yang kurang berkenan dari tutur kata dan tingkah laku kami. Melalui kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, karena anak-anak ini sudah selesai program TPQ-nya, kami kembalikan lagi anak-anak ini ke Bapak Ibu Wali Santri untuk dibina kembali di tempatnya masing-masing. Namun, apabila Bapak Ibu tidak memiliki program selanjutnya setelah khotamah ini, kami lembaga TPQ Tariqul Hidayah memiliki program yang bernama Pra-TPT. Pasca TPQ program tahfiz, yang dimana selanjutnya anak-anak kita ini akan dipersiapkan untuk selanjutnya menghafal Al-Quran. Jadi mungkin bagi wali santri yang belum memiliki program, selanjutnya anak-anak kita ini bisa mendaftarkan kembali anak-anaknya untuk kami bina untuk menghafal Al-Quran di TPQ Tariqul Hidayah. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPQ Tariqul Hidayah atas sambutannya. Sambutan yang kedua, sambutan perwakilan wali santri yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Samsudin SPD. Kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Koordinator PPG Metode Kirati Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati dan kami muliakan Koordinator PPG Metode Kirati Wilayah Kecamatan Ampenan, yang kami muliakan dan yang kami hormati Kepala PPG Metode Kirati Thoriqul Hidayah, yang kami hormati dan kami muliakan para tuan guru, para sesepuh masyarakat, para alim ulama, yang kami muliakan para ustaz-ustaznya, dan yang kami cintai dan banggakan anak-anakku peserta teman Al-Quran dan Injil ke-10 Taman Pendidikan Al-Quran Metode Kirati Thoriqul Hidayah. Singkatnya, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, para orang yang sama-sama kami hormati. Pertama-tama, marilah kita tidak bosan-bosan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak rahmat dan imannya kepada kita, terutama pada pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam beserta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semuanya sama-sama dapat hadir di sini dalam rangka sama-sama menjadi saksi bagi anak-anak kita dalam melaksanakan khataman Al-Quran dan imtiaz terbuka yang dilaksanakan oleh PPG Thoriqul Hidayah. Selain itu, kita tidak lupa menyampaikan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati, izinkanlah kami mewakili dari wali santri yang kebetulan pada hari ini alhamdulillah telah berhasil menamatkan pembacaan Al-Quran. Perlu kami permaklumkan apa yang kami sampaikan ini mungkin tidak bisa merangkul semua dari rasa syukur yang dirasakan oleh wali santri, tapi insya Allah sebagian yang kami sampaikan ini akan mewakili. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya lanjut ke sambutan, perkenalkan saya wali santri dari Muhammad Hidayatullah. Mohon maaf Bapak Ibu karena tadi tidak sempat bertanya kepada anak kita. Mohon kepada anakku Muhammad Hidayatullah untuk maju ke depan. Mohon maaf Bapak Ibu.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, inilah putra ketiga dari kami yang sebelumnya kedua kakaknya itu adalah alumni metode terapi yang di NTB 1 ya, yang berada di sebelah timur SMA Negeri 7 Mataram dulu, cuma sekarang sudah pindah ke 3. Jadi keduanya termasuk hataman metode terapi ini alhamdulillah. Yang ketiga maaf, silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah, nama bapak saya Bapak Syamsuddin, nama ibu saya Ibu Mustika, alamat rumah saya Dasar Sari, cita-cita saya menjadi tentara yang hafiz Quran. Silakan kembali. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira selaku orang tua, saya kira sepakat hari ini kita merasa sangat bersyukur dan merasa sangat bangga luar biasa Bapak Ibu, karena menyaksikan anak-anak kita tampil di depan tadi sangat luar biasa. Rasa syukur itu tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan, air mata kita itu akan keluar dari berbagai jalur Bapak Ibu, karena rasa syukur itu hanya kita yang bisa merasakan Bapak Ibu. Kalau orang lain yang mengungkapkan rasa syukur kita memang tidak pas Bapak Ibu. Nah, selain dari rasa syukur itu kebanggaan luar biasa Bapak Ibu. Ini tidak sembarang orang tua yang memiliki anak-anak seperti yang tampil di depan. Ini termasuk kita merasa adalah orang tua yang betul-betul beruntung Bapak Ibu ya, karena apa, untuk sampai di tempat yang tadi itu tidak mudah Bapak Ibu, tetapi melalui perjuangan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan apa yang dimiliki oleh anak-anak kita ini merupakan awal yang baik bagi anak-anak kita untuk menempuh atau meraih cita-cita luhur dari mereka. Kita sudah bisa bayangkan tadi apa yang dicita-citakan, sekalipun itu mungkin cita-cita anak-anak kita itu akan berubah, tetapi di dalam hati mereka ingin Al-Quran itu menjadi betul-betul pedoman hidup mereka, karena sebagian besar ingin menjadi hafiz ya. Yang lebih membanggakan kita ini adalah cita-cita ingin menjadi hafiz Bapak Ibu. Hafiz ini adalah penghafal Al-Quran. Jadi ini untuk menghafal modal mereka memang sudah ada, karena syarat menghafal itu kemampuan membaca harus baik dan benar, dan tadi sudah dibuktikan ya bahwa bacaan dari anak-anak kita ini alhamdulillah luar biasa ya. Ini sekali lagi rasa syukur kita tidak bisa kita ungkapkan dengan kata ya. Bapak Ibu yang kami hormati, munculnya anak kita di depan ini adalah perjuangan banyak pihak Bapak Ibu, terutama perjuangan dan pengorbanan dari Bapak Ibu sekalian. Ini sangat luar biasa. Dari pengorbanan mereka dan dedikasi mereka tidak bisa kita bayar dengan materi Bapak Ibu, tidak akan bisa. Sebesar apapun kita bayar tidak akan bisa kalau dengan materi. Tetapi kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan dedikasi mereka, bimbingan mereka, arahan mereka
terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu bisa hadir di tempat ini menjadi pejuang-pejuang Al-Quran. Ya, Allah balas dengan balasan terbaik, Allah balas dengan rezeki yang baik, Allah balas dengan beribu-ribu limpahan rahmat kepada Ustadz dan Ustazah. Selain itu, Bapak Ibu, hadirnya anak-anak kita ini tidak terlepas dari adanya lembaga TPQ Thoriqul Hidayah luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena setiap tahun lembaga ini melahirkan generasi Al-Quran yang suatu saat generasi ini akan terjun di dalam masyarakat, yang melahirkan nanti masyarakat yang didiami oleh anak-anak kita ini adalah masyarakat yang Islami, yang betul-betul menjalankan Al-Quran atau menerjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami juga berharap ya, mudah-mudahan lembaga Thoriqul Hidayah ini terus berkembang, terus menjadi sahabat masyarakat untuk terus mencetak generasi-generasi Al-Quran, sehingga lingkungan masyarakat terutama di sekitar itu menjadi betul-betul masyarakat yang paham Al-Quran dan yang bisa menjalankan cerita-cerita Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu perlu kami permalukan, kami merasa sebagai orang tua memang tidak bisa membohongi diri Bapak Ibu, karena apa? Kita melihat anak-anak kami itu adalah anak-anak yang sempurna. Karena apa? Karena begitu cintanya kami kepada anak-anak kami, ya. Begitu cinta dan sayangnya kami kepada anak-anak kami, sehingga kami tidak bisa melihat kelemahan dari anak-anak kami. Hadirnya Ustadz dan Ustazah dengan gaya dan ketegasan yang luar biasa, seakan-akan kami merasa hadirnya mereka itu adalah malaikat penegur kami. Kalian itu adalah salah mendidik anaknya, ya. Nah, kesalahan itu akibat dari terlalu berlebihan rasa sayang dan cintanya kepada anak-anak. Oleh karena itu sadarlah. Jadi seolah-olah tamparan itu masuk ke telinga kami, ke hati kami, sehingga kami berpikir, kadang-kadang kami merasa jengkel sama Ustadz dan Ustazah, ya, karena dengan gaya-gaya itu. Tapi maaf Ustadz dan Ustazah, kejengkelan atau ketegasan Bapak Ibu Ustazah ternyata bukan penyakit bagi kami, tetapi adalah barokah, ya. Jadi adanya munculnya karakter-karakter anak kami yang begitu hebat ini akibat dari ketegasan yang diterapkan oleh Bapak Ibu Ustazah. Oleh karena itu, lewat kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama wakil dari wali murid mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu istri Ustazah dan Ustaz. Mungkin selama ini baik sengaja maupun tidak sengaja kami sudah salah menafsirkan dari petunjuk atau dari informasi-informasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Ustazah. Saya kira itu yang sebagai pokok sambutan dari kita. Pesan saya kepada anak-anak kita, kemampuan membaca Al-Quran bagi anak-anakku sekarang sudah ada. Itu berarti bukan selesai sampai di situ, masih ada kelanjutannya. Kemampuan membaca Al-Quran yang benar dan baik ini sebagai modal untuk melanjutkan kepemahaman terhadap isi Al-Quran. Mudah-mudahan dengan niat baik sebagian besar anak-anakku untuk melanjutkan ke tahfiz, itu langkah kedua untuk mencapai pemahaman Al-Quran yang sempurna.
setelah dipahami Al-Quran itu baru di dalam masyarakat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari 3 tahapan ini mudah-mudahan anak kita bisa menempuhnya, dan mohon mungkin bagi Bapak Ibu orang tua kita wajib mengarahkan supaya anak itu dan kita melalui 3 tahapan ini, yaitu belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, belajar memahami isi dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, yang ketiga belajar menerapkan makna dan kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, mari kita terus berdoa. Mudah-mudahan anak kita yang khatam hari ini adalah menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Harapan kami kepada para ustadz dan ustazah, teruslah berkarya, sabarlah mendidik dan membimbing anak-anak kami, karena kami hanya punya 1 anak yang menjadi amal jariah kami, tapi Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah yang tamatan hari ini saja 37 orang, berarti amal jariah Bapak Ibu 37 anak yang nanti akan menjadi sumber pahala yang paling besar buat Bapak Ibu. Saya kira itu sambutan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Samsudin atas sambutannya. Sambutan terakhir, sambutan Koordinator Pendidikan Al-Quran Cabang NTB, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB atau yang mewakili. Kepadanya kami persilakan. Bapaknya Sa'ad jualan salad, air zam-zam, dan juga pelakat. Jika Anda semua umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan segenap koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB, yang kami hormati dan muliakan segenap koordinator pendidikan Al-Quran kecamatan se-Cabang NTB yang hadir dalam undangan khataman dan impian ke-10 TPQ Thariqul Hidayah. Yang kami hormati dan muliakan pembina Yayasan Thariqul Hidayah, orang tua kami, guru kami juga Bapak Haji Tirmizi. Yang kami hormati dan muliakan
santri yang mudah-mudahan anak-anak daripada Bapak Ibu wali santri diberkati ilmunya, sampai daripada pahala-pahala bacaan Al-Qur'annya kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih diberikan keafiatan, kesempatan untuk bisa bertahan duduk di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bertahannya kita sampai nanti keluarnya kita dari tempat ini mendapat jujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat yang kita bawa ke majelis ini Allah tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, pengikutnya, sahabatnya yang setia hingga hari kemudian nanti. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Semuanya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua kita digolongkan daripada orang-orang yang selalu mengingat dan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mewakili koordinator pendidikan Al-Quran Metode Pirati Cabang NTB menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya apresiasi kebanggaan kami selaku koordinator kepada semua lembaga pendidikan Al-Quran Metode Pirati. Alhamdulillah, khotaman demi khotaman sedang dilangsungkan di bulan yang mulia, di bulan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 9 lembaga dengan hari ini yang sudah melangsungkan khotaman demi khotaman. Yang masya Allah saya lihat, saya perhatikan, ini khotaman yang paling antusias wali santri dan tamu undangannya dari segi memberikan evaluasi kepada Fatimah dan Fatimah. Sampai tadi berbaris wali santri, tamu undangan, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran dan tentunya syiar yang bisa ditulangkan kepada lembaga-lembaga yang lain. 61 lembaga saat ini secara NTB berdiri di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai yang paling ujung daerah timur ada di wilayah Dompu. Masya Allah, pada bulan Juli lalu dari 61 itu 38 lembaga mengikuti
evaluasi tahap akhir, yang diantaranya lembaga saat ini PPK Thoriqul Hidayah. Dari ke-38 lembaga itu 845 anak disetorkan ke koordinator cabang untuk diuji. Kira-kira Bapak Ibu 845 itu selesai berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. 845 kami duduk bersama anak-anak, Masya Allah, lebih kurang 11 hari pelaksanaan, yang setiap harinya sekitar 75 anak. Masya Allah. Walaupun hasil masih menjadi evaluasi dan tentunya itu menjadi pelajaran bagi kami agar meningkatkan daripada hasil pendidikan Al-Quran di metode qiraati, agar tidak ada anak lagi yang tertinggal di tahun evaluasi tahap akhirnya. Karena dari 845 ada 13 anak yang belum dinyatakan lulus. Tentunya itu menjadi tamparan keras bagi kami di koordinator cabang. Kami yang menjadi muara kesalahan, sehingga adanya anak-anak yang belum dinyatakan lulus. Dan bicara daripada kekurangan itu, tentunya koordinator cabang bukan berdiam diri, mengumpulkan daripada segala bentuk informasi. Dan yang paling menjadi PR kami bertahun-tahun Bapak Ibu, yaitu belum hidupnya kerjasama antara rumah dengan lembaga, orang tua dengan guru anak-anaknya. Itu menjadi PR sampai tahun ini. Kalau boleh dipersentasekan, mungkin masih 10% Bapak Ibu orang tua yang betul-betul perhatian kepada pendidikan Al-Quran anak-anaknya. Tidak seperti mereka perhatian kepada pendidikan umumnya. Kenapa demikian? Boleh silakan Bapak Ibu jawab dengan jujur bahwa kalau untuk pendidikan umum, kita sebagai orang tua berani berkorban mati-matian. Bahkan untuk ngelesen anak, Masya Allah, luar biasa. Tapi begitu giliran ngaji, alasan demi alasan datang. Apalagi kalau sudah jamnya ekstrakurikuler, ada yang main futsal, ada yang renang, ada yang pramuka, dan lain sebagainya. Izin ke tempat ngaji. Tapi alhamdulillah mengantisipasi hal ini, koordinator cabang mengambil langkah untuk memberi arahan-arahan kepada orang wali murid yang kami sampaikan kepada lembaga. Sampaikan ke orang tua, Pak, Bu, silakan izinkan anak-anaknya ngaji dari TPG kami. Tapi tolong, kami akan izinkan kalau anak-anaknya diantarkan ke lembaga kami dulu untuk tatap muka, setoran minimal dapat setoran dengan kami, terus bawa pulang, bawa ke tempat kegiatan. Karena Bapak Ibu sekalian, hanya 1 jam tatap mukanya anak-anak bersama guru-gurunya, lalu karena kegiatan yang mohon maaf ya, tidak memberikan pengaruh kepada pencapaian daripada pendidikan Al-Qurannya, lalu dia disita. Pertemuan yang 1 jam itu hanya untuk berenang, hanya untuk futsal, yang sebenarnya dia terlambat datang tidak ada masalah. Tapi kalau terlambat di TPK, kadang-kadang ada lembaga yang aturannya ketat, terlambat diberdirikan, tidak disimak anak-anaknya. Toh juga seperti itu, orang tua tidak merasa rugi, anak-anaknya tidak disimak sama guru-gurunya. Padahal satu nilai L itu sangat berharga Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara data, anak di qiraati itu ditargetkan 2 tahun belajar Bapak Ibu. Dan itu sudah dicontohkan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Darmaji
Ghazali rahimahullah ta'ala. Di tahun 80-an TK Al-Quran perdana mungkin di Indonesia lahir dan dapat mengkhatamkan anak umur kecil-kecil 6 tahun pada saat itu dalam waktu 2 tahun belajar. Belajarnya umur 4 tahun, 6 tahun sudah hafal. Pada saat itu sejarah menceritakan santrinya Kiai Dahlan penyusun qiraati itu berjumlah 100 orang yang khatam 20 anak. Berarti 20% dari jumlah santri itu dikhatamkan sama Kiai Dahlan. Yang itu masih dikejar oleh cabang ITB agar semua lembaga secabang ITB dapat mengkhatamkan anak-anak 20% dari jumlah santrinya. Alhamdulillah TPQ Tariqul Hidayah, saya lihat data persentasenya tertinggi, sekitar 21% anak yang dikhatamkan dari jumlah santrinya. Tahun lalu ada saingannya, dan ini memang menjadi saingan ketat Tariqul Hidayah dengan ada TPQ di Ambanan juga, di Tariqul Hidayah 2. Ini saling bersaing nih dari segi persentase kelulusan santrinya. Lembaga senior memang. Maka Bapak Ibu sekalian, dari data ini kita belajar bahwa bagaimana perhatian kita kepada pendidikan Quran anak-anak umat Islam harus lebih antusias kita lihat. Bagaimana yang disampaikan sambutan wali santri tadi, Masya Allah, menggebu-gebu luar biasa. Tapi jika kita tidak ikut ambil bagian, tidak mendukung, hanya di momen-momen ini kita menjadikan sarana untuk menyampaikan pesan, kesan, tapi tidak dalam praktik lapangannya, ini mustahil Bapak Ibu, hanya menjadi harapan saja. Maka 1 tahun ke depan, Bapak Ibu wali santri yang saat ini hadir di acara khataman dan imtihan ke-10, tentunya anak-anak Bapak Ibu sedang dipersiapkan untuk khatam di tahun yang akan datang. Maka sungguh-sungguhlah, hidupkanlah kerjasama, sambung dia jembatan penghubung yang memang harus dibuat antara wali santri dengan guru-guru, rumah dengan lembaga, agar visi dan misi target pencapaian itu bisa dicapai oleh lembaga, dan pasti akan kembali ke kita sebagai orang tua. Kita akan merasakan hasilnya. Kita akan melihat anak-anak kita di hadapan khalayak ramai, diuji publik, dan mereka mampu menjawab apa-apa yang datang daripada masyarakat. Ini Bapak Ibu kerisauan daripada koordinator cabang ITB untuk bagaimana kerja sama orang tua dalam pendidikan Al-Quran ini betul-betul menjadi perhatian utama. Sehingga kita balik yang tadinya dari sekolah izin ke lembaga, kita balik dari lembaga izin ke sekolah. Dan alhamdulillah tahun ini pelaksanaan khataman demi khataman banyak dibuat di hari aktif Bapak Ibu. Kecuali hari Jumat, kami sepakat di koordinator cabang tidak mengisi satu lembaga pun untuk melaksanakan khataman di hari Jumat. Kenapa demikian? Ini menanamkan satu tarbiyah pendidikan kepada masyarakat umat Islam. Jangan kalau acara-acara nasional, acara lain, kita izin dari lembaga-lembaga formal kita. Tapi giliran lembaga pendidikan Quran yang memang mayoritas umat Islam, susah untuk kita kalahkan daripada aturan formal. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Dan alhamdulillah di hari-hari aktif luar biasa, antusiasnya masyarakat sudah mulai sekarang muncul, sehingga hari-hari khataman Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau Sabtu Ahad ya justru banyak yang mundur diri, bentrok dengan acara pernikahan atau acara apa, apalagi sekarang bulan Maulid banyak yang izin kadang-kadang. Jadi alhamdulillah dalam kesempatan ini hal itu menjadi pusat perhatian kami agar menjadi pikir kita bersama, bukan hanya lembaga, karena lembaga ini kalau tidak dibantu sama wali santri, karena itu faktor keberhasilan dari kelembagaan, maka mustahil lembaga ini akan bisa memunculkan prestasi-prestasinya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, di qiraati ada produk emas. Tentunya kita juga mengenal ada usia emas.
Yang Bapak Ibu saksikan hari ini ada 2 anak usia emas bisa memfahami Al-Quran bin nazar, bacaannya baik dan benar insyaallah. Dan itu kita yakini bersama bahwa mereka sudah menguasai 30 juz Al-Quran dengan melihat dia baca, menguasai hukum-hukum tajwid, ghalibul Qurannya selesai dalam waktu pendidikan yang mereka tempuh di TPQ tersebut. Namun ini masih sedikit sekali Bapak Ibu sekalian. Kami mulai menggarap istilah DKWATI TPQ pagi, yaitu pendidikan untuk anak-anak usia kecil-kecil mulai belajar umur 3 tahun. Targetnya bisa khotam kalau 2 tahun berarti umur 5 tahun, paling lambat umur 6 tahun harus sudah khotam. Masih sedikit Bapak Ibu. Salah satu di antaranya TPQ Thoriqul Hidayah yang sudah memulai program itu. Kalau saya tidak salah ingat dari 2021 ya Pak Kepala, ya 2021. Alhamdulillah di 2024 itu sudah dapat mengkhotamkan anak walaupun masih 2 orang Bapak Ibu sekalian. Ini produk emas di DKWATI. Kenapa demikian? Guru kita Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah taala bercita-cita hari ini bahwa bagaimana anak usia kecil-kecil itu harus sudah paham Al-Quran, bukan mulai belajar Al-Quran. Jadi usia SD harapannya anak-anak kita itu mulai menghafalkan Al-Quran. Namun mayoritas anak-anak umat Islam usia SD bahkan usia SMP masih banyak belajar Al-Quran. Nah, misi daripada itu koordinator cabang NTB terus meningkatkan daripada kualitas guru-gurunya agar tahun-tahun yang akan datang semakin banyak anak usia emas ini lahir khotaman demi khotaman di semua lembaga secabang NTB. Maka semua ini tidak luput daripada doa, dukungan para alim ulama, tokoh-tokoh, orang tua, wali santri. Mohon kami didoakan agar diberikan istiqomah dan kekuatan untuk bisa mewujudkan daripada misi ini agar semakin banyak anak-anak umat Islam mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, pesan bagi anak-anak terutama dan tentunya nanti bagi para bapak ibu wali santri. Halo anak-anak khotimin khotimat, assalamualaikum. Masya Allah. Nah, perhatikan ya, kalian hari ini sudah dikhotamkan Al-Qurannya. Maka pesan daripada guru kita, anak-anak yang dikhotamkan Al-Qurannya, pertama harus menjaga bacaan Al-Qurannya yang sudah melalui proses demi proses sehingga dinyatakan baik dan benar dan kalian mendapatkan predikat kelulusan. Caranya seperti apa? Bagaimana? Iya, pastinya dengan bertadarus Al-Quran. Paling banyak berapa lembar? 10 ya, 20, Masya Allah. Bapak Ibu saksikan anak-anaknya ya, kita semua hadirin hadirat sekalian menjadi saksi bahwa bagaimana pengawalan Bapak Ibu bukan hanya sampai di atas panggung ini saja. Lalu setelah itu, setelah kepala TPQ tadi mengembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, pengawalannya terus hilang. Maka ini pesan daripada guru kami, guru kita semua, penyusun DKWATI agar anak-anak menjaga bacaan Al-Quran dengan cara bertadarus Quran. Paling banyak paling minimal 10 lembar setiap hari. 10 lembar sama dengan berapa Bapak Ibu? 1 juz, Masya Allah. Tinggal diatur waktu Bapak Ibu ya, ditentukan waktunya, kapan siapnya duduk sama anak-anak, simak bacaan anak-anak, sehingga rumah-rumah kita menjadi cahaya-cahaya yang dipandang oleh para malaikat Allah di langitnya ya. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, pesan dari guru kita yang kedua yaitu bagaimana kalian meningkatkan kebaktiannya kepada kedua orang tuanya ya. Yang belum pernah, siapa yang sudah
Bapak ibunya? Oh, Masya Allah, banyak ya. Nah, yang belum pernah, mulai besok, kalau sekarang Ustaz mau buatkan sebenarnya, tapi nanti kelamaan ya, biar cipika-cipiki sama bapak ibunya ya. Kalau bahasa Jawa itu sungkeman dia bilang ya. Nah, setiap selesai sholat ya, datangi kedua orang tuanya, cium tangan, cium kening kedua orang tuanya, cium kelopak matanya, minta doa. Setiap hari doa, mintakan doa, dan sampaikan cita-cita kalian yang kalian sampaikan di depan panggung, di atas panggung, di hadapan kita semua. Jangan sampai cita-cita itu terhenti sampai di sini ya. Harapannya sampaikan terus setiap hari kepada kedua orang tuanya. Dan tentunya kebaktian itu bukan hanya dengan simbolis salam saja ya, mendengarkan orang tua, menuruti semua perkataan perintahnya, itu jangan sampai ditentang. Siap ya? Nah, sekarang bersama-sama doakan kedua orang tuanya bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah koordinator cabang NTB terus memikirkan meningkatkan jenjang demi jenjang bagi anak-anak kita kemana setelah khotaman di Taman Pendidikan Al-Quran yang menggunakan metode qiraat secabang NTB. Mau kemana mereka? Tentunya semua kembali kepada Bapak Ibu wali santri, memilih memasukkan ke pondok pesantren atau yang lainnya, dipersilakan. Namun koordinator cabang NTB alhamdulillah memiliki kurikulum lanjutan. Ini tingkat dasar, jenjang berikutnya yaitu ada namanya program pasca, yaitu tahfizul Quran, yang di semua lembaga yang sudah memperkenalkan Quran ada menyiapkan wadah untuk jenjang pendidikan Al-Quran, tahfizul Quran. Dan alhamdulillah setelah mereka khotam 30 juz bil-ghaib atau menjadi para penghafal Quran, tidak selesai di situ juga. Terus berinovasi, koordinator cabang NTB mencari bagaimana supaya lanjutan demi lanjutan tetap ada. Kemarin kasus di Nimah, alhamdulillah tepatnya kemarin hari Sabtu sore dilangsungkan khotaman hadis Arba'in Nawawi, yang kesemua santri peserta 6 orang itu semua anak-anak pasca TPQ itu dapat mengkhotamkan hadis Arba'in Nawawi. Saya tanya ke koordinatornya, rata-rata 4 bulan bisa menyelesaikan, dan seperti mereka membaca Quran. Dan diuji publik, Masya Allah, dibacakan pertengahan kalimat, pendapat di hadis keberapa, dapat dijawab oleh para khotimah kemarin, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang khatam hari ini tentunya dapat duduk nanti di panggung-panggung khotaman berikutnya ya, hafal Al-Quran sampai nanti hafal hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah hilaf murni itu kebodohan saya sendiri, saya mohon maaf. Saya akhiri sambutan ini dengan beberapa pantun. Buah kemiri jangan dibelah. Kalau dibelah marahlah soimah. Thariqul hidayah tak pernah lelah, mencetak santri soleh-solehah. Anak kecil duduk di papan memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan, semoga sambutan kami memberi makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.